Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yang berjudul pertama, paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Yang kedua, latar belakang pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar. Dan yang ketiga, pengertian pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar. A. Paradigma pendidikan IPS dalam konteks Indonesia. Istilah IPS atau ilmu pengetahuan sosial, sejauh yang dapat penulis telusuri, untuk pertama kalinya muncul pada Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Ada 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yakni yang pertama pengetahuan sosial, yang kedua studi sosial, dan yang terakhir ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Konsep IPS untuk pertama kalinya dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan di IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikiran dalam seminar Civic Education di Tawangmangu itu seperti Ahmad Sanusi, Numan Sumantri, Ahmad Kosasi Jahiri, dan Dedi Suwardi yang berasal dari IKIP Bandung. Dalam kurikulum 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS tetap diadopsi dalam kurikulum SD tahun 1968. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civic yang diartikan sebagai pengetahuan kewargaan negara. Konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni yang pertama, pendidikan IPS terintegrasi dengan nama pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial. Yang kedua, pendidikan IPS terpisah di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep paying untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang dalam konsep tradisi social studies termasuk studi citizenship transmission. Di dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep paying yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam wacana pendidikan IPS, muncul 2 bahan kajian kurikuler, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ditetapkan kurikulum 1994 menggantikan kurikulum 1984. Kedua bahan kajian tersebut dikembangkan menjadi satu pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN.
Latar belakang pendidikan IPS DSD, pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berfungsi, bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang secara keseluruhan mencakup 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. 2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan paduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. 4. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. C. Pengertian pendidikan IPS. Istilah ilmu pengetahuan sosial yang secara resmi mulai dipergunakan di Indonesia sejak tahun 1975 adalah istilah Indonesia untuk pengertian sosial studies seperti di Amerika Serikat. Dalam dunia pengetahuan kemasyarakatan atau pengetahuan sosial, kita mengenal beberapa istilah seperti ilmu sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Sesuai dengan sebutannya, sebagai ilmu-ilmu sosial itu tekanannya kepada keilmuan yang berkenan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Oleh karena itu, ilmu sosial ini secara khusus dipelajari dan dikembangkan di tingkat pendidikan tinggi. Berkenaan dengan ilmu sosial ini, Norma McKenzie tahun 1975 mengemukakan bahwa ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau dengan kata lain semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Seperti kita mengalami sendiri hal-hal yang berkenaan dengan manusia dalam kehidupannya meliputi aspek-aspek yang luas. Aspek-aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat antara lain aspek pemerintahan dan kenegaraan, aspek kejiwaan, aspek kebutuhan materi, aspek nora, peraturan dan hukum. Aspek pemerintahan dan kenegaraan, aspek kebudayaan, aspek kesejahteraan, aspek komunikasi, aspek kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, aspek hubungan manusia dengan alam lingkungan, aspek pengelolaan, pengurusan, peraturan dan lain-lain. Yang terakhir, aspek pendidikan. Semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat tadi mengembangkan ilmu masing-masing yang termasuk ke dalam ilmu sosial. Bidang lain yang termasuk dalam ilmu sosial adalah sosiologi berkenaan dengan aspek antar hubungan manusia dalam kelompok, psikologi sosial atau berkenaan dengan kejiwaan manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, ilmu hukum berkenaan dengan aspek norma, peraturan dan hukum, ilmu politik berkenaan dengan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, ilmu pemerintahan berkenaan dengan aspek pemerintahan dan kenegaraan. Yang terakhir, antropologi budaya berkenaan dengan aspek kebudayaan. Ilmu sejarah berkenaan dengan waktu dan ruang, aspek kesejarahan. Ilmu geografis berkenaan dengan kekurangan antar faktor manusia dengan faktor alam dan lingkungan. Ilmu ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan kelangkaan. Ilmu manajemen berkenaan dengan aspek pengelolaan, pengorganisasian, pengurusan, pengaturan dan lain sebagainya. Yang terakhir, ilmu pendidikan berkenaan dengan aspek pendidikan. Terima kasih telah menyimak video